Ya, halo semuanya. Jadi, aku di video kali ini mau membahas mengenai beberapa anime yang akan segera dirilis pada fall 2021 nanti. Nah, anime-anime yang aku bahas kali ini nantinya mungkin kalian akan tertarik untuk menunggu dan menonton anime ini ketika sudah rilis nanti ya. Nah, jadi langsung saja untuk anime yang akan segera dirilis pada fall 2021 nanti ada anime yang berjudul Mushoku Tensei season kedua atau part keduanya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, Mushoku Tensei sebelumnya dijadwalkan akan tayang pada summer 2021 nanti. Namun, naasnya malah diundur menjadi fall 2021 ya. Nah, untuk Mushoku Tensei season kedua atau part keduanya ini akan dirilis pada Oktober 2021 dan menghasilkan sekitar 12 episode nantinya ya. Itu untuk anime yang pertama. Terus untuk anime yang kedua ada anime yang berjudul Dead Alive. Nah, anime Dead Alive ini adalah anime yang diproduksi oleh studio yang berbeda lagi ya. Yaitu adalah studionya Geek Toys. Yang dimana Geek Toys ini adalah studio yang juga memproduksi animenya Dead Ballad ya. Atau spin-off dari animenya Dead Alive yang dimana memfokuskan kepada Kurumi ya. Nah, untuk segi kualitas kalian nggak perlu ragu lagi untuk anime dari studio buatan Giktos ini ya. Soalnya kalian bisa melihat saja grafis visual dari animenya Dead a Ballad itu luar biasa bagus menurut aku ya. Nah, untuk anime Dead Alive ini akan segera dirilis pada Oktober 2021 nanti. Untuk jumlah episodenya di sini masih belum diketahui, namun paling kemungkinan besar adalah 12 episode atau 13 episode ya. Nah, itu untuk anime yang kedua. Untuk anime yang ketiga ada anime yang berjudul Komi-san wa Komyu so desu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya berjudul Komi-san Can Communicate. Nah, anime Komi-san ini adalah anime yang diadaptasi dari series manga dan anime ini diproduksi oleh studionya OLM ya, yang dimana studio OLM ini adalah yang studio yang memproduksi animenya Pokemon. Nah, nantinya kalau misalnya ini adalah anime santai yang bisa kalian enak lah nontonnya ya, buat lucu-lucuan aja gitu. Soalnya kan genrenya juga di sini adalah slice of life comedy school shonen. Nah, nantinya animenya ini akan menceritakan mengenai seorang cewek bernama Soko Komi, yang dimana di hari pertamanya sekolah, dia adalah seorang yang bisa dibilang nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia setiap jam pelajaran di kelas itu, dia hanya terdiam saja. Namun, ada seorang anak cowok yang cukup tertarik untuk berkenalan dengan si komisan ini. Dan pada akhirnya dia mengajukan diri untuk berkenalan kepada si cewek ini. Namun, dia di sini mengetahui kalau misalnya ternyata si ceweknya ini tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, disinilah bakal kalian lihat keseruannya selanjutnya ya. Itu untuk anime yang ketiga. Ya untuk anime yang ketiga ya. Untuk anime yang keempat ada anime yang berjudul Platinum End. Nah, anime Platinum End ini adalah anime yang diproduksi atau kreatornya itu adalah sama dengan animenya Death Note ya. Jadi author sama kreatornya itu sama dengan animenya Death Note. Nah, nantinya anime Platinum End ini akan segera dirilis pada Oktober 2021 dan studionya adalah studionya Signal MD ya dan akan menghasilkan sekitar 24 episode. Nah, nantinya anime Platinum End ini akan menceritakan mengenai seorang cowok bernama Mirei Kakehashi yang dimana dia ditawari sebuah semacam kekuatan oleh seorang malaikat. Nah, tujuan dari seorang malaikat ini memberikan kekuatan kepada si Young Mirai ini adalah dia berencana untuk membuat Mirai ini menjadi seorang dewa atau Tuhan. Nah, namun si Mirai ini nggak semudah itu bakal jadi dewa. Dia harus bersaing dengan beberapa kandidat dewa. Kalau nggak salah ada sekitar 10 kandidat dewa yang harus dikalahkannya atau bersaing intinya. Nanti kalian bakal ngelihat ada beberapa dark atau gimana gitu sama dengan animenya Death Note lah. Untuk genrenya sendiri yaitu adalah psychological, supernatural, drama, dan shonen ya. Itu untuk anime yang keempat. Untuk anime yang kelima ada anime yang berjudul 86 part kedua. Kalau untuk ini nggak perlu aku jelaskan lagi lah ya. Nah, anime 86 ini season keduanya akan segera dirilis pada Oktober 2021 nanti ya. Itu untuk anime yang kelima. Untuk anime yang keenam ada anime yang berjudul Blue Period atau periode biru ya. Nah, anime Blue Period ini adalah anime yang memiliki genre slice of life drama school seinen. Dan anime ini diadaptasi dari manga yang diproduksi oleh studionya Seven Arcs. Nah, anime ini juga akan segera dirilis pada Oktober 2021.
Nah, anime ini nantinya akan menceritakan mengenai seorang anak SMA yang bernama Yatora Yaguchi. Dia adalah seorang anak yang bisa dibilang tekun dalam menaati peraturan ya. Namun karena terlalu dia tekun mentaati sebuah peraturan atau ya hidup seperti orang normal lah yang selalu menjalani terpaku terhadap peraturan, dia akhirnya merasa bosan dan sedikit iri dengan kepada orang-orang yang kehidupannya itu lebih bebas yang kayak sering melanggar peraturan gitulah. Nah, suatu saat dia sedang berjalan di semacam lorong, dia menemukan ada semacam gambar atau lukisan yang dibuat oleh seorang klub dari pelukis ya, atau klub seni. Dan akhirnya setelah dia melihat gambar lukisan itu, dia jatuh cinta atau ya semakin suka akhirnya menemukan hobinya dia dalam kehidupannya, yaitu dia akan mencintai bukan mencintai sih maksudnya, akan memiliki hobi untuk melukis, membuat seni karya atau segala macamnya. Dan nantinya juga dia akan bergabung dengan klub seni ya. Kalian akan nanti melihat beberapa drama di anime ini juga. Itu untuk anime yang ketujuh. Untuk anime keenam ya. Untuk anime ketujuh ada anime yang berjudul Sekai Saiko no Ansatsusa Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Atau dalam bahasa Inggrisnya berjudul The World Finds Assassin Gets Reincarnated in Another World as Aristocrat ya. Nah, anime ini adalah anime yang memiliki genre yaitu adalah action, fantasi, dan reincarnation ya. Jadi anime ini adalah anime isekai reinkarnasi. Nah, anime ini juga akan segera dirilis pada Oktober 2021. Dan juga anime ini adalah anime yang dikerjakan oleh dua studio sekaligus, yaitu adalah Silverlink dan studionya Palette. Nah, nantinya anime ini akan menceritakan mengenai seorang pembunuh atau seorang kakek-kakek pembunuh tua yang dimana dia adalah seorang pembunuh bayaran. Namun suatu ketika dia gagal dalam menjalani misinya dan akhirnya malah dia yang terbunuh ya. Nah, namun tidak sampai di situ saja cerita hidupnya. Dia malah dibangkitkan oleh seorang dewi jahat ya, dewi jahat di sini ya. Yang dimana jika dia ingin bereinkarnasi ke dunia, dia harus membunuh seorang pahlawan. Dan tentunya karena dia ini adalah seorang pembunuh, tentunya membunuh pahlawannya itu bukanlah sesuatu yang bakal memberatkan hatinya. Soalnya di dunia sebelumnya juga dia sudah sering membunuh orang lain. Dan akhirnya dia menerima persetujuan dari si Dewi Jahat ini. Dan akhirnya nanti kalian akan melihat action dari Pak Tua ini ya. Yang dimana dia akan membunuh atau mengincar nyawa dari si pahlawan ini. Jadi anggap aja dia ini adalah villain di cerita ini ya. Itu untuk anime yang ketujuh. Untuk anime yang ke-8 adalah anime yang berjudul Shin no Nakajama Janai to Yusa no Party wo Oida Sarita no de Henkyo de Slow Life Suru Koto Nishima. Atau dalam bahasa Inggrisnya berjudul When I Was Kicked Out of the Hero Party because I was a true companion, so I decided to have a slow life at the frontier. Nah, anime ini adalah anime yang memiliki genre yaitu adalah adventure, slice of life, dan fantasi ya. Dan anime ini juga akan segera dirilis pada Oktober 2021 nanti. Dan anime ini dikerjakan oleh dua studio yang berbeda, yaitu adalah studionya Flat dan studionya Wolfden. Nah, nantinya anime ini akan menceritakan mengenai seorang pahlawan terhebat yang dimana pahlawannya ini nantinya akan diusir oleh seorang anggota partinya. Aku lupa karena alasan apa. Namun yang mengusirnya ini adalah seorang yang dengki atau cemburu dengan si pahlawan ini. Atau bisa anggap petualang lah, karena petualang yang diusir ini adalah petualangan yang hebat atau si MC ini ya. Nah, karena si MC ini udah diusir, ternyata dia memang mengincar hal itu. Dia memang pengen diusir atau bebas dari pekerjaan sebagai pemburu atau sebagai petualang itu. Dan akhirnya dia akan berencana hidup sebagai penjual obat atau apa gitu. Pokoknya seorang yang hidup sederhana lah. Dia pengen hidup sederhana, menikah dengan sederhana, dan segala macamnya. Dan akhirnya tapi nantinya dia akan menyembunyikan identitasnya sebagai petualang ranker A atau rank A atau rank S ya, aku lupa tuh. Itu untuk anime yang ke-8. Untuk anime ke-9 ada anime yang berjudul Tag of Destiny. Nah, anime Tag of Destiny ini adalah anime yang cukup memukau saat preview trailer ya. Nah, anime ini memiliki genre yaitu adalah action, musik, dan fantasi. Nah, anime ini adalah anime yang dikerjakan oleh dua studio kelas papan atas, yaitu adalah Madhouse dan MAPPA. Dan sumber dari anime ini adalah original. Jadi story-nya itu
tergantung oleh MAPPA dan Madhouse ya. Dan anime ini akan segera dirilis pada Oktober 2021 nanti. Nah, anime Attack of Destiny ini aku nggak tahu ceritanya tentang apa, tapi yang jelas di sini nantinya akan bercerita mengenai action dan musik ya. Jadi ada action diiringi dengan musik gitu. Dan bisa kalian lihat di sini, untuk karakternya bisa dibilang mirip dengan Zero Two dan si Hero. Ada dari animenya eh apa ya? Animenya Darling in the Franxx ya. Bisa kalian lihat wujud atau bentuk mata dari cewek ini aja mirip dengan siapa si Zero Two ya, apalagi si cowok ini yang berambut hitam, matanya pun juga biru gitu. Itu untuk dua kemiripan karakter dengan dari animenya Darling in the Franxx ya. Itu untuk anime yang ke-9. Untuk anime yang ke-10 ada anime yang berjudul Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi. Nah, anime Senpai ga Uzai Kouhai Hanashi ini adalah anime yang dia akan segera dirilis pada Fall 2021 nanti atau Oktober 2021 nanti ya. Dan anime ini diproduksi oleh studionya Doga Kobo yang diadaptasi dari series manga ya. Nah, nantinya anime ini akan menceritakan mengenai seorang cewek bernama Igarashi Futaba yang dimana dia telah mendapatkan semacam pekerjaan baru di perusahaan baru ya. Dan dia memiliki seorang senior atau senpai yang bernama Takeda Harumi. Nah, jadi di sini nantinya Takeda Harumi ini akan sedikit menjahili si Igarashi Futaba ini ya. Mulai dari memarahinya, mengejeknya, atau segala macamnya nanti. Anggap aja kayak anime Karake Jozun dan Takagi-san. Tapi ini versi dalam pekerjaan gitu atau kalangan orang dewasa ya. Itu untuk anime yang ke-10. Untuk anime yang ke untuk anime yang ke-11 ada anime yang berjudul Taiso Otome Otoji Banashi atau dalam bahasa Inggris berjudul Taiso Maiden Fairy Tail. Nah, anime ini adalah anime yang diadaptasi dari series manga yang diproduksi oleh studionya Synergy SP ya. Dan anime ini juga akan segera dirilis pada Oktober 2021 nanti. Dan untuk genrenya sendiri yaitu adalah slice of life comedy, historical, romance, dan shonen. Nah, nantinya anime ini akan sedikit cukup berat untuk ceritanya ya, yang dimana ceritanya nanti akan mengenai seorang cowok bernama Tamahiko Shima, yang dimana dia adalah seorang anak tertua dari keluarga, bukan anak tertua sih, anak cowok tertua dari keluarga yang terpandang namanya atau terhormati oleh orang-orang sekitarnya. Nah, namun ketika dia sedang dalam perjalanan bersama ibunya, dia mengalami kecelakaan dan hasil dari kecelakaan itu ibunya meninggal dan tangan kanannya itu lumpuh. Nah, karena keluarganya ini adalah seorang yang bijaksana, terus keluarga sempurna lah. Nah, dia akhirnya mengusir atau mengasingkan si Tamahiko Shima ini ke dalam sebuah rumah gitu ya, rumah di tengah-tengah hutan. Karena Tamahiko Shima ini udah nggak berguna dianggap oleh keluarganya. Karena tangan kanannya ini sudah lumpuh ya. Jadi kalau seorang cowok itu ya cuy, kalau udah eh, gimana ya, pokoknya kalau ada yang cacat di tubuh Tamahiko Shima ini, dia bakal dibawa langsung oleh keluarganya. Nah, karena Tamahiko Shima ini nggak mungkin hidup sendiri ya, ayahnya ini membeli seorang cewek bernama, aku lupa siapa namanya. Nantinya ceweknya ini akan membantu keseharian dari Tamahiko Shima. Dan nantinya di masa depan, mereka berdua ini akan menikah ya, atau anggap aja tunangan di sini. Dan asal kalian tahu, perjumpaan pertama mereka ini adalah sekitar umur 15 tahun itu 16 tahun untuk Tamahiko Shima dan untuk si cewek ini berumur sekitar 13 tahunan ya. Jadi umur orang ini beda 2 tahun. Itu untuk anime yang ke-11. Nah, lalu untuk anime yang ke-12 ada anime yang berjudul Build Divide Code Black. Nah, anime Build Divide Code Black ini adalah anime yang bergenre yaitu adalah game fantasi ya. Dan anime ini diproduksi oleh studionya Linux Film dan sumber adaptasinya itu berasal dari original. Dan nantinya anime ini akan menceritakan mengenai pertarungan mengenai ya ada semacam kartu gini ya. Jadi nama kartunya ini kalau nggak salah TCG Battle Unknown as Rebuild ya atau apa namanya? Pokoknya ada nama sebuah trading card game ya. Dan nantinya anggap aja anime ini semacam Yu-Gi-Oh gitu yang dimana nantinya ada seorang MC yang dimana dia akan mengalahkan seorang raja di sini ya. Yang dimana
ratu atau raja ya, aku lupa. Pokoknya dia adalah pemegang kendali atas segala permainan dari TCG ini. Nggak ada yang bisa mengalahkan si raja atau ratu ini ya. Dan akhirnya si MC ini nantinya akan berniat menjadi seorang pemain profesional dan akan mengalahkan si raja atau ratu nanti ya. Itu cukup bagus untuk anime ini aku rasa ya. Soalnya apalagi anime ini diproduksi oleh studionya Legends Films ya. Itu untuk anime yang ke-12. Lalu untuk anime yang akan dapat season lanjutannya itu ada anime yang berjudul Yakunara, Mock-up Mo season kedua. Terus ada Lupin ketiga part ke-6 dan itu aja sih. Jadi ya segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.